Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Indi Ratnawati. Saya dari kelompok 3, Prodi Akuntansi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan pembagian dividen. Ada 6 topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian dividen. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang ketiga, teori-teori kebijakan dividen. Yang keempat, bentuk-bentuk kebijakan dividen. Yang kelima, pengaruh kebijakan dividen terhadap aset pemegang saham. Dan yang terakhir, aspek dalam kebijakan dividen. Yang pertama, pengertian dari kebijakan dividen. Kebijakan dividen menurut Agus Sartono menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Untuk sub yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, kebutuhan dana untuk membayar utang. Yang kedua, likuiditas. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan perusahaan. Yang keempat, keadaan pemegang saham. Yang kelima, pembatasan hukum. Yang keenam, pengawasan terhadap perusahaan. Sub yang ketiga, teori-teori kebijakan dividen. Teori yang pertama yaitu irrelevance theory. Irrelevance theory adalah suatu teori yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh baik terhadap nilai perusahaan maupun terhadap biaya modalnya. Teori yang kedua yaitu bird in the hand theory. Teori ini juga berpendapat bahwa investor menyukai dividen karena kas di tangan lebih bernilai daripada kekayaan dalam bentuk lain. Sedangkan teori yang ketiga yaitu teori dividen. Menurut teori ini, perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Selanjutnya, sub yang keempat yaitu tentang bentuk-bentuk kebijakan dividen. Kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan bentuknya bisa bermacam-macam. Menurut Bambang Rianto, menyatakan bahwa ada macam-macam kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan. Antara lain, 1. Kebijakan dividen yang stabil. 2. Kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Yang ketiga, kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout rasio yang konstan. Yang keempat, kebijakan dividen yang fleksibel. Sub yang kelima yaitu pengaruh kebijakan dividen terhadap aset pemegang saham. Kebijakan dividen menyangkut keputusan untuk membagikan laba sebagai dividen atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan atau laba ditahan. Dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham tergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan, sehingga memerlukan pertimbangan yang lebih serius dari manajemen perusahaan. Konsekuensinya, tugas manajer keuangan dituntut untuk bisa menentukan kebijakan dividen yang optimal, yang menciptakan keseimbangan di antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa yang akan mendatang. Sub yang terakhir adalah aspek dalam kebijakan dividen. 1. Dividen saham atau stok dividen. Stok dividen adalah pembayaran tambahan saham kepada para pemegang saham dan menunjukkan penyusunan kembali modal perusahaan, sedangkan proporsi kepemilikan pemegang saham tetap tidak berubah. Yang kedua, pemecahan saham atau stock split. Stock split adalah pemecahan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil. Pemecahan saham lama ini menjadi beberapa saham baru akan menyebabkan jumlah saham yang beredar akan bertambah. Tujuan stock split adalah untuk menempatkan harga pasar saham dalam trading range tertentu. Yang ketiga, pembelian kembali saham atau repurchase of stock. Sebagai alternatif pemberian dividen berupa uang tunai, perusahaan dapat mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham dengan cara membeli kembali saham perusahaan. Saham yang dibeli kembali itu akan dibukukan sebagai perkiraan treasury of stock. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.